bagaimana Buddhisme itu memandang bunuh diri, fenomena bunuh diri? Ini pernah saya diskusikan juga sih sama teman sesama Buddhis. Nah, Jadi gini, bunuh diri itu kan adalah upaya sadar untuk menghilangkan eksistensi. Karena mungkin ketidakterimaan terhadap keadaan tertentu yang membuat orang memunculkan satu kondisi cita, kesadaran tertentu atau pikiran tertentu yang membuat dia akhirnya memutuskan melakukan tindakan suicide. Nah, dalam Buddhisme itu dalam misalnya dalam kelompok Abhidhamma, ini agak berat saya. Di Abhidhamma itu ada tiga jenis akusala cita yang saya tahu. Akusala cita itu kesadaran yang tidak baik. Jadi kesadaran yang kita paham sebagai kesadaran ini dia punya dimensi moral juga. Nah, tiga jenis akusala cita ini, yang pertama adalah ada dosa mula cita, loba mula cita, dan moha mula cita. Nah, dosa mula cita ini itu nanti ada dibagi lagi. Kalau di dalam Abhidhamma, dalam studi Abhidhamma dibagi jadi 8 jenis. Nah, tapi saya tidak akan menjelaskan itu terlalu detail, itu udah Buddhist studies ya. Nah, tapi saya bicara soal akusala cita. Akusala cita ini atau dosa mula cita. Dosa mula cita ini adalah kesadaran yang bersumber pada kebencian. Nah, orang yang melakukan bunuh diri itu 100% dia membenci sesuatu. Oke, mungkin dia sebelum bunuh diri nulis surat bilang aku lelah. Itu berarti membenci suatu dia hal, membenci keadaan. suatu hal. Ya. Dia membenci keadaan itu. Sehingga dia merasa lelah, capek, muak gitu ya. Dia muak. Dan akhirnya nanti dia muncul pandangan sasata ditti tadi yang saya jelasin. Kecanduan kepada ketiadaan atau kemusnahan, atau nafsu pada ketiadaan atau kemusnahan. Orang yang bunuh diri berarti kan dia melampiaskan nafsu untuk tidak ada. Meskipun Buddhisme mengajarkan soal nirwana atau nibbana, tapi bunuh diri itu kalau yang bunuh dirinya didasarkan dengan upaya untuk menghilangkan, didasari oleh dosa mula cita tadi, kebencian, dia akan lahir untuk lahir lagi alam bawah tapi yang arupa, bukan yang rupa. Karena ada upaya untuk meniada. Arupa itu kayak gimana itu? Arupa itu tanpa wujud, tanpa badan. Jadi dia lahir di alam bawah yang tanpa badan. Kesadarannya ada tapi badannya nggak ada. Jadi orang-orang yang lahir di makhluk-makhluk yang lahir di alam arupa bawah ini disebut peta, atau dalam bahasa Sanskerta, dalam Hinduisme disebut preta atau hantu kelaparan. Jadi dalam konteks Buddhis, orang yang bunuh diri itu sudah pasti kalau didasarkan pada kebencian atas keadaan tertentu, karena dia nggak bisa nyelesain masalahnya, dia akan lahir di alam peta. Dan kelahiran di alam peta itu sangat menyedihkan. Kelahiran di alam peta itu satu, orang itu harus hanya bisa mendapatkan kebaikan dengan diwakilkan dengan orang lain. Aku lapar nih, pingin makan. Itu cuma orang yang tahu kalau dia jadi peta yang bisa bantuin. Kalau orang itu nggak tahu orang itu jadi peta, misalnya mungkin dia sudah lahir di alam atas, kan akhirnya nggak melakukan kebajikan atas nama orang. Saya punya orang tua, saya tak ragu nih, jadi orang tua saya lahir di alam peta nih. Nah, saya bisa memberikan dia pelimpahan jasa dengan cara melakukan kebajikan. Misalnya saya nyumbang ke panti asuhan atas nama bapak saya. Bapak saya lahir di alam Islam juga ada itu. Ada juga gitu kan. Nah, Sodakoh untuk orang yang sudah mati, sudah meninggal. Meninggal. Nah, kalau di konteks Buddhis, yang saya lakukan ini adalah karma saya, bukan saya limpahkan bukan menjadi milik dari bapak saya. Tapi dengan bapak saya misalnya lahir di alam peta, misalnya ya amit-amit ya lahir di alam peta, terus saya melakukan kebaikan, dia ikut bahagia. Dia ikut bahagia, dia menjadi menjadi lebih tenang, dia ikut berbahagia atas jasa yang udah dilakukan untuk dia, sehingga mungkin aja setelah itu dia mati di alam peta dan naik ke alam yang lebih baik. Tapi tetap karma perbuatannya milik saya, orang tua saya nggak dapat apa-apa. Karena karma milik sendiri-sendiri, nggak ada hubungannya sama orang tua. Kita hanya bisa membantu sebatas itu. Terus kedua, makhluk yang lahir di alam peta ini selalu kelaparan, karena kan dia makhluk arupa, tanpa wujud. Ya, jadi dalam kosmologi Buddhis, manusia itu berbagi alam dengan 3 alam di bawahnya, 4 alam di bawahnya, alam hantu, alam raksasa, alam hewan, kita hewan tiap hari lihat ya, dan neraka.
Nah, neraka ini ada di paling bawah bumi kalau dalam kosmologi Buddhis. Nah, alam peta itu kan berbatasan dengan alam manusia dan dia selalu merasa lapar dan melihat semua benda-benda yang dimakan oleh manusia, tapi dia nggak bisa menikmati itu karena dia makhluk imaterial yang ada di dimensi ini. Nah iya, dia selamanya akan merasa kelaparan dan nggak pernah kenyang, dan itu hanya nggak dan itu menderitanya di alam peta perlu penuh dengan kesedihan. Biasanya di alam peta itu selalu diliputi kesedihan, rasa kecewa, rasa bersalah, rasa putus asa, rasa penyesalan. Makanya makhluk orang yang meninggal dengan posisi batin yang penuh dengan rasa-rasa seperti itu, dengan kesadaran yang seperti itu, pasti punya kemungkinan karma untuk lahir di alam-alam itu. Karena dalam Buddhisme, satu karma itu tidak hanya diciptakan ketika kita sudah berbuat, tapi ketika kita kita berpikir, karma terbentuk. Jadi dalam Buddhisme itu karma itu dibentuk dalam tiga jalur, yaitu dengan perbuatan, dengan ucapan, dan dengan pikiran. Jadi mikir hal buruk aja udah karma buruk gitu. Misalnya saya berpikir mau ngebunuh Lingga misalnya, baru mikir aja nih saya udah benci banget nih, itu udah jadi karma buat saya. Itu mengkondisikan karma buruk. Karma ini ada proses pencatatan nggak? Ada nggak malaikat? Nggak ada. Karma itu diciptakan oleh diri sendiri dan terekam dalam diri sendiri. Oke. Jadi kayak emang kalau misalnya kita nyiram tanah dengan air, faktisitas air tanah yang basah itu ada di diri kita, kan nggak ada. Hanya ada ingatan tentang tanah yang basah. Tapi itu juga bisa hilang. Tapi tanah yang basah itu tetap menempel dengan tanah yang basah oleh air itu tetap menempel pada air itu kan. Makanya sama ketika saya melakukan karma, menciptakan karma, ya karma itu nempel di saya, bukan dari siapa dan akan kemana gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan makhluk. Soal bunuh diri ini karena kita lihat banyak sekali ya fenomena terjadi. Kalau kita lihat dalam sejarah pun, nah ini menarik nih Mas. Ketika kita lihat dulu Perang Dunia Kedua, ya, saya ingat dulu pasukan Jepang. Kamikaze itu. Bunuh diri dengan hormat. Nah kalau dalam konteks, nah ini kita singgung lagi di Jepang itu kan Buddhisnya, itu juga Buddhis, tapi apa bedanya dengan yang tadi yang di episode sebelumnya kita bicarakan gitu? Mereka kan juga punya kebiasaan bunuh diri gitu ya. Artinya adalah nilai-nilai yang kemudian berkembang di masyarakat Jepang dulu gitu ya. Nggak tahu sampai sekarang. Jadi lebih baik mati bunuh diri daripada dibunuh sama musuh gitu. Etika Bushido itu. Nah, itu gimana itu Mas? Itu kan juga bunuh diri itu kan. Jadi gini, dalam bunuh diri itu tidak ada masalah baik benar atau tidak ada masalah benar atau salah. Satu itu. Dalam Buddhisme itu tidak ada pembenaran terhadap bunuh diri atau menganggap salah dalam tindakan bunuh diri. Dalam sejarahnya, murid-murid Sang Buddha itu ada yang mencapai pencerahan sempurna ketika dia bunuh diri. Ada. Beberapa arahat, beberapa Buddha, pengikut Buddha Gautama, pengikut sama Sang Buddha atau Anu Buddha dalam konteks Buddhisme Theravada itu, murid-murid Buddha ada yang mencapai kebuddhaan itu ketika bunuh diri. Nah, mereka ketika mencapai kebuddhaan dengan bunuh diri itu apakah tidak dengan motivasi membenci? Itu pertanyaannya kan. Itu intinya di batinnya. Dia niat bunuh diri. Misalnya saya nih mau bunuh saya, misalnya saya punya keluarga, saya punya anak saya mau dibunuh orang. Terus dia ngancam, saya akan bunuh anak kamu. Ya udah kamu bunuh saya aja, jangan bunuh anak saya. Kan akhirnya saya mengizinkan orang untuk membunuh saya. Itu kan bunuh diri kan? Nah, itu kan bunuh diri juga itu. Tapi kan kesadaran yang diciptakan bukan karena kebencian, tapi karena welas asih. Oke, beda. Orang yang depresi gitu. Orang yang depresi dengan orang yang ingin melindungi itu kualitas batinnya beda. Kayak misalnya kita analoginya misalnya ada bom meledak. Ada kan dulu orang Banser yang di gereja itu ada meledak bom, tapi dia pasang badannya lalu dia yang meledak itu kan. Itu
itu bukan bunuh diri. Motivasinya itu bunuh diri, tapi motivasinya bukan untuk bukan kebencian. Jadi martir ya, dia menjadi padahal mungkin Islam itu dia berjihad. Berjihad itu. Itu kan beda. Tapi dalam Buddhisme itu kan sebenarnya ada sebuah tuntunan untuk tidak melakukan pembunuhan. Saya pun sampai sekarang sudah tidak melakukan pembunuhan secara sengaja. Jadi tapi pertanyaannya gimana kalau umat Buddha yang jadi tentara gitu kan? Pasti kan nanti kalau perang jangan jadi tentara lah, yang kerja ini motong hewan. Motong hewan itu kan dia kan punya kesadaran saya motong hewan nih. Berarti menghilangkan nyawa. Melakukan gitu pembunuhan kan. Kalau dalam Buddhisme itu karmanya sangat besar. Karma pembunuhan itu nanti akan mengkondisikan karmamu kalau lahir lagi bisa aja kamu cacat. Bagian tubuhmu nggak ada, misalnya nggak punya kaki atau dalam keadaan-keadaan yang tidak lengkap lah gitu. Tapi kalau misalnya dia niat secara citanya, cita dan cetasikanya itu, kesadarannya itu misalnya karena dia ingin menafkahi anak dan istrinya atau memberikan makan untuk orang-orang yang lain dengan cara memotong, itu beda cerita. Dia tindakan membunuh hewannya itu tetap jadi karma buruk. Tapi motivasi dia untuk menolong makhluk yang lain dengan tindakan pembunuhannya itu juga jadi karma baik. Jadi dia netral jadinya ya. Bukan netral, dia melakukan keduanya. Dia melakukan karma baik dan juga melakukan karma buruk. Gitu. Jadi dua-duanya dilakukan. Jadi nanti urusan lebih banyak mana nih karmanya gitu kan. Tergantung nanti dia lebih banyak yang niat yang baik. Ada akumulasi juga ya. Akumulasi. Karena di dalam Buddhisme itu tidak ada penyucian dosa. Dosa nggak bisa dihapus. Karma buruk itu nggak bisa dihapus. Sekali sudah diciptakan dia tetap ada. Tinggal ditambal pakai karma yang baik gitu. Jadi gitu. Makanya misalnya orang-orang yang umat Buddha yang kerja jadi nelayan, yang melakukan pembunuhan, ketika dia sudah sadar, saya kayaknya banyak melakukan pembunuhan, dia mengganti dengan memberi kehidupan lebih banyak pada makhluk lain. Misalnya, aku ngebunuh 3 ekor ikan. Besoknya aku ke pasar beli ikan kecil-kecil yang banyak, lepasin. Nah itu juga ngebunuh ikan yang kecil. Enggak. Misalnya kan kita ngasih ikan yang besar tuh makan kan itu. Enggak, kita ngelepasinnya di tempat yang aman. Buat jadi biar dia berkembang biak. Biar dia selamat dari, kalau dia di pasar kan bisa dipotong orang. Kita menyelamatkan. Jadi kita sudah melakukan pembunuhan terhadap 3 ekor ikan. Kita mengganti karma buruk dari tindakan itu dengan menyelamatkan makhluk hidup lain lebih banyak gitu. Jadi dan kualitas itu kan soal hewan gitu ya. Kalau tadi kayak tentara, misalnya kan Buddhis menjadi tentara dan itu konteksnya misalnya dia perang antar negara gitu kan. Tembak menembak dan seterusnya gitu. Banyak yang dibunuh ya. Soalnya kalau dia ngebunuh, saya nih, saya seorang tentara, saya Buddhis, tentara atau saya perang dengan misalnya Malaysia misalnya. Ya, saya bunuh orang dalam satu medan perang itu saya membunuh 100 orang demi menyelamatkan bangsa saya yang lebih luas jumlahnya. Bangsa Indonesia berapa orang? Beratus kan? Juta lah. Jadi ya, saya niatnya mau ngapain nih? Saya niat perang untuk kesenangan batin untuk membunuh orang lain, atau saya hanya untuk defensif untuk menolong bangsa saya sendiri. Karena saya lahir di tanah ini, saya berikat karma dengan tanah ini dan ini tugas saya gitu. Ya, karma pembunuhan terhadap manusianya tetap dihitung. Tetap ada ya. Tapi menyelamatkan orang yang lebih banyak juga masuk karma lebih besar gitu. Tapi memang kalau dalam Buddhisme, orang yang sudah melakukan pembunuhan itu dia nggak bisa jadi biksu di satu kehidupan ini. Dia harus nunggu kehidupan selanjutnya. Itu kita dari tadi kita ngomongin bunuh diri ya, yang bagaimana itu hanya menyangkut dirinya sendiri ya. Lalu tadi membunuh orang lain tapi dengan motivasi yang tidak untuk semena-mena serta-merta ingin menghilangkan nyawa orang tapi ada alasannya. Nah, sekarang bagaimana dengan ketika konteks bela diri, kekerasan. Nah, kita lihat kan misalnya di India ada Gandhi misalnya atau non violence itu aliran ahimsa ya ahimsa gitu kan ya, tanpa kekerasan dan seterusnya. Nah, kalau di Buddha itu ada juga nggak misalnya konsep tentang kekerasan? Karena kita lihat kan Mas Galuh sendiri kan karate gitu kan. Terlepas dari agama itu saya. Itu kan artinya kita martial arts gitu misalnya. Kita itu kan
untuk membela diri, bagaimana melumpuhkan lawan. Nah, itu bagaimana kalau di Buddhisme? Sebenarnya dalam Buddhisme sendiri, sebenarnya kata ahimsa itu juga ada dalam Buddhisme sebenarnya. Di dalam Buddha mengajarkan untuk non-violence, awihimsa dalam bahasa Pali, bahasa Sanskertanya ahimsa. Itu juga sebenarnya lebih masif di Jainisme, karena Jainisme lebih ketat dalam melakukan non-violence itu. Bahkan jika misalnya dia keluar rumah, jangan sampai setiap langkahnya itu membunuh makhluk, meskipun tidak sengaja, atau mematikan semut atau mematikan biji-biji yang hendak tumbuh. Itu radikal sekali. Ya, itu lebih radikal dari Buddhism. Jadi radikalnya itu makin ya damai, tapi akhirnya mempersulit diri sendiri ya. Betul, susah juga itu Pak. Bahkan ketika misalnya saya mau misal penganut Jainis ya, dia kalau misalnya di dalam rumahnya banyak semut, dia tunggu semutnya lewat dulu semuanya, baru dia sapu. Nggak berangkat kerja gitu itu ya. Ya makanya. Nah tapi kalau ya Buddhisme kan dia proporsional. Jadi kayak misalnya saya latihan bela diri, niat saya ngapain? Membela diri atau mau nyakitin orang? Kalau misalnya saya melakukan latihan tanding dengan orang, kan niat saya bukan mau nyakitin dia. Kita latihan untuk kuat, untuk menjadi kuat bersama gitu kan. Bukan mau ngebunuh dia juga kan, nggak ada niat juga. Nanti ya kecuali dia ada dendam kesulut, tanding sama orang itu terus mati lu. Nah, itu cita. Akhirnya kita menciptakan karma buruk dari keinginan atau nafsu ingin membunuh orang. Padahal meskipun orang itu nggak mati ya, itu tetap karma buruk. Oke, jadi nggak masalah ya kita ikut karate, ikut judo, apa itu. Ya Shaolin, biksu-biksu Shaolin juga melakukan. Wah itu olahraga. Kita lihat film-filmnya itu kan kuil-kuil mereka, latihannya luar biasa dan sah ya itu melindungi diri. Iya gitu. Karena dulu di dataran Cina dan juga Jepang dulu banyak ada namanya biksu petarung. Nah biksu petarung ini muncul karena di Jepang itu kan perang antar klan kan. Itu terjadi kan itu. antar shogun, era samurai. Antar shogun, dan kalau mereka tidak bisa membela dirinya nanti Buddhisme hilang. Betul. Bahkan dalam sejarah Jepang pun Oda Nobunaga itu pernah menyerang jadi kayak Daitera itu kayak wihara, nama wiharanya lupa, di wihara Buddhis di sana, yang akhirnya membuat Akechi Mitsuhide membalas dendam karena dia kan seorang Buddhis kan, memberontak dan akhirnya membunuh Oda Nobunaga. Meskipun dia membunuh itu karmanya tercatat ya, karma buruknya yang membunuh, tapi ada alasannya juga terekam. Iya. Karma baiknya gitu ya. Iya. Ya, karena ya itu sebenarnya kan Buddha nggak pernah ngajarin untuk membunuh siapapun kan. Tapi Oda Nobunaga ini membunuh orang yang paling dihormati, yaitu para biksu. Hormati di agama Buddha. Mereka orang suci, orang Arya yang intinya umat Buddha itu percaya dengan menyokong para biksu ini hidupnya jadi berkah gitu, karena membantu orang-orang suci ini untuk mencapai pencerahan sempurna yang nanti jadi aspirasi untuk selanjutnya di kehidupan selanjutnya juga mencapai pencapaian yang sama gitu. Itu yang makanya Akechi Mitsuhide ini nggak terima. Sementara Oda Nobunaga ini malah pro barat pas itu. Pro barat, dia kan akhirnya menjadi pelopor kekristenan di Jepang saat itu kan. Kirishitan itu ya. Kirishitan itu akhirnya. Terus akhirnya di era Tokugawa selanjutnya itu malah ada antikris di Jepang. Malah para misionari di Jepang dibunuhin dan kalau enggak dipaksa menjadi jadi biksu Buddha Jepang. Padahal ajaran Buddhanya sendiri nggak pernah ngajarin gitu. Jadi kayak balas dendaman. Ya, itu di luar konteks ajaran Buddha. Nah, itu di konteksnya. Di semua agama pun ada. Iya, karena di Jepang itu syarat satu jenis kepercayaan itu diterima oleh masyarakat Jepang itu harus dijepangkan. Bahkan Buddha di Jepang itu punya karakteristik sendiri yang berbeda dengan Buddha di luar Jepang gitu. Misalnya Jepang itu banyak berkembang, jadi ada Zen di situ, terus ada Shingon, terus ada Tendai, banyak banget aliran-aliran Buddhism juga di sana gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya agama itu datang pure
ke Jepang itu pasti ditolak oleh orang Jepang. Oke. Ini sudah panjang obrolan kita tentang bunuh diri, ya, tentang kekerasan. Nanti kita bisa lanjutkan di episode berikutnya. Kita bisa lebih mendalam lagi ya tentang filsafat Buddhisme itu. Terima kasih, Bro. Sama-sama. Ini luar biasa, ini daging semua ini. Kita tahu banyak tentang Buddhisme ya, sudah dipaparkan oleh Mas Gal. Terima kasih, Mas. Sama-sama.